Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen 10 hari bulan Dzulhijjah merupakan momen yang paling bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Karena di bulan ini adalah bulan di mana dilakukannya haji wada oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak ulama tafsir Al-Quran Karim menyatakan bahwa surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridai Islam itu agama bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah saat haji wada di Arafah. Maka wukuf di padang Arafah itu tidak salah dijadikan sebagai rukun haji, di mana kalau tidak mengerjakan maka tidak bisa dikatakan haji karena rukunnya. Seperti kita sholat, kalau sholat itu kalau tidak ada takbiratul ihram nggak jadi dinamakan sholat, nggak sah sholatnya. Sama dengan haji itu wukuf di padang Arafah. Nah, dalam peristiwa bersejarah itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, dan diturunkan pula ayat Al-Quran surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dia telah disempurnakan Islam Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Branding kata Islam itu dulu sebelum Nabi Muhammad dan disempurnakan Islam ketika Dzulhijjah adalah agama yang sesuai dibawa oleh nabinya. Ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim, masyarakat menyebutnya agama Ibrahim. Ketika dibawa oleh Nabi Isa, disebut agama Isa. Dibawa oleh Idris, agama Idris, dan berangsur seperti itu. Seperti ketokohan, ya samalah ya. Kalau kita di sini ada Sunan Wali, ada Kiai, ada ulama buat pesantren, ada ulama yang mengarang kitab. Itulah rata-rata ditulis tempat tinggalnya. Syekh Nawawi Al-Bantani di Banten, pondok pesantren Sidogiri itu adalah desa, pondok pesantren Blok Agung itu adalah desa. Sebenarnya pesantrennya bukan itu namanya adalah nama dari bahasa Arab. Tapi karena pesantren itu bernaung di tempat dia berada, maka disebutlah sama juga dengan branding agama sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. Islam Madinah, sebelum Islam brandingnya itu adalah agama yang sesuai nabinya, yang dibawa oleh nabinya. Lantas kalau para ulama warasatul anbiya yang mewarisi nabi, kira-kira yang dengan adanya branding Islam Madinah, maka dakwah yang dibawa oleh para ulama tidak disebutkan agama sesuai dengan kata nama atau kata ulama tersebut, akan tetapi disesuaikan dengan agama yang di branding yang bernama Islam, sehingga kompak seluruh apa yang ada di dunia ini agamanya apa? Islam. Adapun ajarannya tentunya harus sesuai kaidah, tidak boleh inhiraf, menyimpang. Dan kalau agama ajarannya menyimpang, mengakunya Islam, maka harus diluruskan, diajak tabayun. Kalau nggak bisa diajak tabayun, maka harus diamputasi. Artinya harus ditindak tegas. Kalau tidak seperti itu, maka syariat agama Islam akan amburadul
seperti yang terjadi kala Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasyidin yang pertama, dan juga Umar bin Khattab. Banyak tantangan dari para pemalsu Nabi, katanya mengaku Nabi agar dihormati dan punya esensi pribadi, punya interest pribadi untuk menguasai, untuk jabatan dan dunia, karena mereka dihormati oleh umatnya. Musailimah Al-Kadzab salah satunya disebut Al-Kadzab karena dia berbohong. Begitu juga di akhir zaman ini banyak yang mengaku-ngaku jadi nabi, jadi orang suci, sakral, sehingga kakinya aja dibasuh, disuruh minum umat-umatnya, masya Allah ya. Ada juga yang orang itu tidak diorangkan, dikira seperti layaknya binatang, ditendang, dipukul karena mengaku dirinya suci. Na'udzubillah. Janganlah seperti itu, wahai kawan. Jadi kita harus mempositioningkan diri kita. Kita bukanlah seorang nabi. Apabila kita adalah ulama, orang yang mendapatkan cap dari SK dari Allah dan cap dari masyarakat bahwa kita adalah orang yang amanah, membawa misi-misi perdamaian, membawa misi-misi untuk dakwah dari risalah yang telah dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.